Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabarnya rekan-rekan mahasiswa-mahasiswi Universitas Dian Nusantara? Kita berjumpa kembali di mata kuliah manajemen operasional di pertemuan yang ke-9. Tidak terasa kita sudah memasuki pertemuan yang ke-9. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala Tuhan Yang Maha Esa memberikan kita keberkahan kesehatan sehingga kita bisa menyelesaikan mata kuliah ini dengan sukses dan lancar. Rekan-rekan semuanya, sebelum kita memulai proses belajar mengajar ini, alangkah baiknya sama-sama kita berdoa agar proses belajar mengajar ini berjalan dengan sukses dan lancar. Berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa di mana? Selesai. Rekan-rekan semuanya, sebelum kita memulai proses belajar mengajar ini, kita lihat di sini. Mohon izin saya share materinya. Di pertemuan yang ke-9 ini kita akan membahas materi mengenai desain tata letak atau layout strategi. Ini materi yang sangat menarik sekali. Kita lihat di sini kesesuaian permintaan pasar dan strategi inovasi. Company research, operation capability, operation process, operation strategy, decision area, performance objective, customer needs, market positioning, competitor action. Desain tata letak atau konfigurasi antar departemen, pusat kerja, dan peralatan. Tata letak menekankan pada pergerakan pekerjaan pelanggan bahan di dalam sebuah sistem. Desain tata letak. Kita lihat di sini desain tata letak. Keputusan kunci yang menentukan efisiensi operasi jangka panjang memiliki implikasi strategis karena menetapkan prioritas kompetitif organisasi terkait dengan kapasitas, proses, fleksibilitas, dan biaya. Terkait kualitas kehidupan pekerja dan pelanggan, tata letak yang efektif dapat membantu organisasi mencapai strategi yang mendukung diferensiasi, biaya rendah, atau respon yang cepat terhadap perubahan. Berbagai jenis tata letak. Tata letak kantor, tata letak retail, tata letak gudang dan penyimpanan, tata letak posisi tetap, tata letak berorientasi proses, sel kerja berulang-ulang, tata letak berorientasi produk. Tata letak gudang penyimpanan. Kita lihat di sini. Strategi tata letak gudang penyimpanan mengatasi pertukaran antara ruang dan penanganan material, penanganan bahan. Sasaran seimbangkan penyimpanan berbiaya rendah dan biaya rendah. Contoh penerapan gudang Federal Mogul Pusat Distribusi GAP. Tata letak gudang penyimpanan. Tata letak proyek atau posisi tetap. Strategi tata letak proyek posisi tetap mengatasi persyaratan tata letak proyek besar dan besar seperti kapal, pesawat terbang, dan bangunan. Sasaran pindahkan material ke area penyimpanan terbatas di sekitar situs. Contoh penerapan Ingalls Building Corp, Term Plaza Bandara Pittsburgh. Kita lihat di sini gudang, mesin las, mesin gerinda, mesin keliling, mesin gergaji, mesin gerinda, fasilitas pengecatan. Di sini kita lihat tata letak posisi tetap. Kita lihat di sini tata letak proses. Strategi tata letak berorientasi proses, berurusan dengan volume rendah, variasi produk tinggi, juga disebut pekerjaan berbelanja atau produksi terputus-putus. Sasaran kelola aliran material yang bervariasi untuk masing-masing produk. Contoh penerapan rumah sakit Arnold Palmer, Cafe Hard Rock, kebun zaitun. Kita lihat di sini ya, tata letak.
Tata letak. Strategi tata letak berorientasi produk mengupayakan penggunaan personel dan mesin terbaik secara berulang atau produksi terus menerus. Sasaran, samakan waktu tugas di setiap stasiun kerja lini perakitan. Contoh penerapan Sony PP Assembly Line Toyota Station. Kita lihat di sini tata letak. Strategi tata letak. Kantor menempatkan pekerja, peralatannya, dan ruang atau kantor untuk menyediakan perpindahan informasi. Sasaran, cari pekerja yang membutuhkan, kontak sering, dekat satu sama lain. Contoh penerapan asuransi Outstad, Microsoft Word. Accounting, marketing, operation, graphic art, information technology, social media relation, long area. Kode, closeness, kita lihat absolutely necessary, especially important, important, ordinary, okay, unimportant, not desirable. Tata letak retail, kita lihat strategi tata letak retail, sasarannya mengekspos, contoh penerapan Rogers. Strategi tata letak mengalokasikan sasaran pelanggan, contoh penerapan supermarket. Strategi tata letak ruang tampilan, kita lihat, dan menanggapi barang-barang, sasaran barang-barang, contoh penerapan Walgreens. Strategi tata letak perilaku pelanggan, bermargin tinggi, sasarannya bermargin tinggi, contoh penerapan Bloomingdale. Tata letak retail, kita lihat di sini, tata letak retail, diary, check stand, dan lain sebagainya. Ada foto live, fast food, video, dan lain sebagainya. Tata letak retail, kita lihat di sini. Penyeimbangan lini perakitan, kita lihat box A, B, C, D, E, F, G, H, I. Assembly time, minutes, kita lihat di sini, tapi small task. This below. Di sini adalah solusinya figur 9.12, show the precedence diagram. Inilah alur tata letak penyeimbangan lini perakitan. Prosedur penyeimbangan lini. Pertama, prosedur formal untuk melakukan ini adalah kita lihat identifikasi daftar tugas utama, hilangkan tugas-tugas yang telah ditugaskan, hilangkan tugas-tugas yang hubungan prioritas yang belum terpenuhi, hilangkan tugas-tugas di mana waktu yang tidak memadai tersedia di tempat kerja. Gunakan salah satu heuristik penyeimbang garis yang dijelaskan. Pilihan penyeimbangan. Waktu tugas terlama, tugas paling banyak mengikuti, peringkat bobot posisi, waktu tugas tersingkat, dan jumlah tugas yang mengikuti paling sedikit. Inilah pilihan penyeimbangan. Kita lihat, bekerja 8 jam sehari menghasilkan 40 unit barang. Cycle time, sama dengan production time available per day dibagi unit available per day. Cycle time sama dengan 8 kali 60 dibagi 40 sama dengan 12 menit per unit. Minimum number of workstation, kita lihat di sini rumusnya. Delta time per task E dibagi cycle time, jumlah workstation, sama dengan jumlah waktu 65 dibagi 12 sama dengan 65 bagi 12 sama dengan 6 workstation. Kita lihat station 1 10 menit, station 2 11 menit, station 3 11 menit, station sampai station 6. Pilihan penyeimbangan. Kita lihat di sini waktu tugas terlama. Selanjutnya adalah tugas paling banyak mengikuti. Selanjutnya peringkat bobot posisi-posisi. Selanjutnya waktu tugas tersingkat dan
Yang terakhir, jumlah tugas yang mengikuti paling sedikit. Prosedur-prosedur dalam penyeimbangan lini produk jasa dalam tata letak atau layout. Yang pertama, prosedur formal untuk melakukan ini adalah satu, identifikasi daftar tugas-tugas utama. Tugas-tugas atau task atau job desk diidentifikasi dari yang paling utama sampai yang tidak paling utama untuk merunutkan tugas-tugas tersebut. Yang kedua, menghilangkan tugas-tugas yang telah ditugaskan. Artinya, tugas-tugas yang sudah dijalankan, maka harus segera dihilangkan. Yang ketiga, hilangkan tugas-tugas yang hubungan prioritasnya belum terpenuhi untuk efisiensi dan efektivitas waktu. Dan yang keempat, gunakan salah satu heuristik penyeimbang garis yang dijelaskan. Tata letak retail, kalau kita lihat di sini, strategi tata letak, sasaran, dan contoh-contoh penerapannya tata letak. Strategi tata letak retail, sasarannya untuk mengekspos, contohnya penerapannya, contoh penerapan Kroger. Strategi tata letak, kita lihat di sini, mengalokasikan di sasarannya pelanggan, contoh penerapan supermarket. Strategi tata letak ruang tampilan dan menanggapi perilaku pelanggan, sasarannya barang-barang bermargin tinggi. Contoh penerapan ada Walgreens dan Bloomingdale. Kita lihat di sini. Accounting, marketing, operation, graphic art, information technology, social media relation, loans. Ya. Kode collections are absolutely necessary, especially important, ordinary, unimportant, not desirable. Strategi tata letak sasaran contoh penerapan. Strategi tata letak kantor, sasaran cari pekerja yang membutuhkan. Kita lihat contoh penerapan asuransi Allstate. Menempatkan kantor, di sini menempatkan pekerja, peralatannya, dan ruang kantor untuk menyediakan perpindahan informasi. Sasaran-sasaran ini cari pekerja yang membutuhkan kontak sering dekat satu sama lain. Contoh penerapan asuransi Allstate, Microsoft Corp. Rekan-rekan semuanya, ini adalah pertemuan kita yang ke-9. Kita akan berjumpa di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Tetap semangat belajar untuk mencapai kesuksesan. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.